Oke, kembali lagi bersama Bang Jago. Seperti biasa, admin selalu mendoakan kalian semoga selalu dalam keadaan sehat dan dalam kondisi terbaik. Di video kali ini admin akan melanjutkan Donghua 100.000 tahun. Tak berlama-lama langsung saja kita masuk ke isi ceritanya. Cerita kembali dilanjutkan. Semua serangan Sanyang yang ia keluarkan ke arah Suyang sama sekali tidak ada yang mempan. 滚！卑鄙的老娘拿出真本事，开战！但你以为我只会这些吗？天路散，噬骨魔音，凝练气血，看我怎么收拾你！ Bahkan Suyang tidak mencoba untuk menghindarinya. Sanyang yang kewalahan melawan Suyang itu langsung meminta maaf kepadanya karena telah mengganggu Suyang. Ia menyampaikan kalau dirinya berasal dari suruhan tuan rumah kota Tianwu. Sanyang meminta untuk dimaafkan dan ia bersedia untuk melayani Suyang. 愿追随前辈，师父在前辈左右。你也配？ Suyang yang mendengar itu tidak sudih dan ia justru meminta kepada Sanyang untuk segera pergi meninggalkan sekte Tianlan. Dan jika sekali lagi Suyang melihat Sanyang berada di hadapannya, Suyang tidak akan segan-segan untuk membunuhnya. Suyang pun langsung mengusir Sanyang dengan menendangnya ke atas udara. 好像有什么东西飞了出去。 一只苍蝇而已。 Kemudian King Su datang menemui Suyang untuk memberikan rumput Lingsun karena tadi Suyang meminta King Sun untuk mencarinya. Di sini Suyang sadar kalau rumput Lingsun itu sudah tidak lagi terkenal puluhan ribu tahun yang lalu. Karena dulu rumput Lingsun digolongkan sebagai rumput berkualitas tinggi. Namun sekarang justru dianggap sebagai rumput biasa. Karena mungkin akibat perkembangan zaman, orang-orang sepertinya sudah meninggalkan memurnikan obat dengan rumput Lingsun. Suyang sangat menyayangkan ilmu alkemi sudah turun sejauh ini di masa yang sudah berkembang ini. Lalu Suyang membuat obat tingkatan 4 dengan hanya menggunakan rumput Lingsun tersebut. Murid-murid Suyang yang melihat itu pun kagum dengan Suyang yang dapat membuat pil tingkat 4. Karena pil tingkat 1 dan 2 saja itu sulit ditemukan guys. Namun Suyang dapat membuat tingkatan 4. Suyang meminta kepada muridnya untuk menelan pil tersebut yang dapat memudahkan mereka dalam pelatihan kultivasi. Bahkan mereka dapat menembus ranah periode pondasi dengan hanya 1 bulan. Tetapi King Su diminta untuk bisa naik ke ranah pil emas dalam waktu setengah bulan. Kemudian setelah menelan pil tersebut, mereka langsung memulai latihan kultivasinya. Sedangkan Suyang pergi memburu seekor beruang untuk membuat sebuah kertas pelindung yang dapat memberikan perlindungan kepada seseorang yang memakainya. Bahkan ranah bayi primordial itu tidak akan bisa menghancurkan pelindung tersebut. Lalu Suyang memberikan kertas pelindung itu kepada para muridnya. Tidak hanya itu, Suyang juga memberikan mereka buku teknik kultivasi kuno sesuai dengan teknik yang mereka kuasai. Namun di saat itu tiba-tiba saja ada cahaya emas yang bersinar sangat terang dari dalam gedung. Ternyata cahaya itu berasal dari King Su yang telah berhasil menerobos ranah pil emas. Sin kemudian berpindah di tempat pelelangan pusaka. Di sana pemilik dari pelelangan tersebut yang bernama Zhang Xuantian itu telah mendengar berita dari sekte Tianlan yang telah berkembang sangat pesat dengan bantuan seseorang yang muncul tiba-tiba yang bernama Suyang. Ketua dari pelelangan tersebut pun meminta kepada bawahannya untuk mengundang Suyang ke dalam pelelangan ini. Yang dimana setelah undangan tersebut sampai, Suyang bersama King Su langsung pergi ke tempat rumah lelang tersebut. Di dalam rumah lelang itu sudah ada seseorang yang berasal dari keluarga bangsawan serigala tunggal bernama Ting Peng.
Di sana, Tipeng sudah memborong semua barang-barang berharga di tempat pelelangan itu. Dan di tengah ia sedang berbelanja, ia melihat kedatangan Suyang. Tipeng yang melihat itu pun berniat mengganggu Suyang yang berbelanja dengan menawarkan barang yang ingin Suyang beli dengan harga yang lebih mahal. Agar Suyang tidak dapat membelinya guys. Tetapi Suyang lebih memilih untuk tidak berurusan dengan Tipeng karena ia tidak suka berbicara dengan orang seperti Tipeng yang sudah dianggap bodoh oleh Suyang. Namun karena Tipeng yang semakin menjadi-jadi dengan mengejek Suyang, ia pun sedikit memberikannya pembelajaran dengan menghajar Tipeng menggunakan auranya saja. Membuat Tipeng pun terjatuh seperti dipukul dari atas udara. 少爷，今天买了这么多宝物，还不高兴吗？老子就喜欢和别人争。怎么你也看上这颗莲花？看什么看？1000金珠够不够？哼，原来是个炼气器。怎么？Tipeng pun sadar jika kekuatan kultivasi Suyang itu sangatlah tinggi. Namun ia bingung kenapa Suyang masih berada di ranah pemurnian. Tetapi Tipeng sudah terlanjur kagum dengan Suyang dan Tipeng pun berniat ingin menjadikan Suyang sebagai gurunya. 你回去告诉父亲，我不回去了，我要被这个认为是。 Di sana tak lama diperlihatkan, pelelangan yang berada di rumah lelang itu baru saja dimulai dengan dipimpin langsung oleh presiden pelelangan cabang bernama Jang Xuantiang. Yang dimana orang ini merupakan orang yang kemarin telah mengundang Suyang. Orang-orang yang berada di pelelangan tersebut menyadari kalau ada sesuatu hal yang istimewa karena Presiden Xuantiang yang datang secara langsung. Xuantiang yang memimpin pelelangan itu memulai acara pelelangan dengan menawarkan satu barang pertama yang bernama bunga ginseng tingkatan menengah pondasi. Yang dimana memiliki khasiat untuk dapat menyembuhkan orang yang sekarat selama orang tersebut masih menghirup napas. Maka obat ini akan dapat memulihkannya. Bunga ginseng ini juga dapat membantu memperpanjang umur manusia menjadi setidaknya 100 tahun lebih. King Su yang melihat bunga tersebut itu pun langsung tertarik dan mengajak Suyang untuk membelinya. Suyang menjawab jika ia setuju saja jika King Su mau dan menyukainya. Tipeng yang sudah tidak sabaran meminta kepada sang panitia untuk menyampaikan berapa harga pembukaan karena ia ingin membelinya. Xuantian pun memberitahu kepada mereka semua kalau bunga ginseng tersebut akan dijual dengan harga 1 juta manik-manik emas sebagai harga awal. 起拍价100万金珠。 Semua orang yang mendengar itu pun sangat terkejut dengan harga awal yang sangat mahal. Walaupun mereka semua orang-orang kaya dan bangsawan, tetap saja harga segitu sangat mahal untuk sekedar tanaman obat. Walaupun banyak orang yang mengeluh namun tetap saja ada orang-orang yang lebih kaya ingin membeli bunga itu dengan harga awal dinaikkan menjadi 2 juta manik-manik emas. Lalu King Su juga menaikkan harganya menjadi 3 juta manik-manik emas. Tetapi tak disangka Tipeng menaikkan harga tawaran tersebut menjadi 10 juta manik-manik emas. Semua orang yang mendengar itu sangat terkejut dengan tawaran Tipeng. King Su pun mau tidak mau harus menyerah di tawaran ini karena Tipeng sudah menaruh harga yang sangat besar. Tipeng pun merasa sangat bosan karena tidak ada orang lain yang ingin melawan harga tersebut. Tetapi tiba-tiba saja Suyang mengeluarkan ramuan eliksir tingkatan tingkat 3. Semua orang yang melihat itu pun kaget termasuk Tipeng karena pil ramuan yang telah dikeluarkan oleh Suyang itu berada di tingkatan 3 yang merupakan pil sangat langka. Tingkatan 1 dan 2 saja sulit ditemukan, namun malah tanpa mereka sangka Suyang memiliki tingkatan 3. Orang-orang kaya yang melihat pil tingkat 3 milik Suyang sadar jika pil tersebut memang sangatlah mahal. Puluhan juta manik-manik emas tidak akan cukup untuk membelinya. Tawaran yang telah dikeluarkan oleh Suyang pun mampu membeli bunga ginseng tersebut. Dan kemudian pelelangan tersebut telah berjalan sampai malam hari. Terlihat barang-barang yang telah dibeli oleh Suyang itu di pelelangan tersebut sudah banyak. Tetapi dari semua barang itu, King Su bingung kenapa ada sebuah batu hitam yang jelek berada di sana. Suyang menjawab kalau itu sebenarnya bukanlah batu biasa, melainkan telur dari monster zaman kuno yang memiliki garis keturunan yang sangat kuat. Karena para monster di zaman kuno bisa menyegel telur mereka dengan waktu yang lama, serta tidak akan merusak janin yang berada di dalam sana.
Tak disangka tiba-tiba saja telur tersebut menetas di tangan Suyang yang ternyata di dalamnya merupakan binatang lucu dari garis keturunan binatang awan. King Su yang mendengar itu pun sadar kalau binatang awan tersebut merupakan binatang legendaris pada zaman kuno dan biasanya digunakan sebagai binatang transportasi. Kemudian pelelangan masih tetap berlanjut dengan menawarkan satu benda terakhir yang paling berharga yang merupakan peta alam rahasia King Zhao. Tak disangka Suyang yang mendengar itu sangat terkejut dan dengan segera ia membeli peta itu dengan 2 pil eliksir tinggi tingkatan 3. Dan dengan tanpa adanya perlawanan akhirnya Suyang pun berhasil membeli peta alam rahasia tersebut. Karena tidak ada dari mereka semua yang mampu mengeluarkan uang untuk menyaingi pil tingkat 3 milik Suyang. Kemudian setelah pelelangan telah selesai, Suyang berjalan pulang ke rumah bersama King Su. Namun secara diam-diam, Tipeng mengikuti Suyang dari belakang. Tidak hanya Tipeng, ada 3 orang dari kota Tianwu yang juga mengikuti Suyang untuk membegal barang-barang milik Suyang. Di tengah perjalanan bersama King Su melewati hutan, King Su mulai bingung dengan peta yang telah dibeli oleh Suyang karena ia tidak bisa membacanya. King Su pun mulai berpikir jika mereka telah membeli sebuah peta palsu. Namun Suyang menjawab jika peta itu merupakan peta asli namun ada bagian terpenting dari peta itu yang telah menghilang. Tetapi Suyang akan tetap bisa pergi ke dunia rahasia dengan peta ini. Lalu di tengah perjalanan Suyang berhenti karena ia telah sadar ada seseorang yang sedang mengikuti mereka dari belakang. Dan ternyata orang tersebut adalah Tipeng. Ia pun dengan langsung memberikan hormat kepada Suyang agar Suyang yang dapat menerima Tipeng sebagai muridnya. Karena semenjak kemarin Tipeng terkena pukulan aura dari Suyang. Suyang sendiri yang mendengar itu merasa tidak ada ruginya untuk menerima Tipeng. Justru Suyang merasa untung karena memiliki seorang murid yang berasal dari keluarga bangsawan. Namun Suyang menyampaikan jika ingin menjadi muridnya, Tipeng harus bisa terlebih dahulu melawan 3 orang penjahat dari kota Tianwu yang dari tadi juga mengikuti mereka. Di sana ketiga orang tersebut mengejek Tipeng karena telah memohon menjadi murid dari seorang yang berasal dari ranah paling bawah, yaitu pemurnian. Tipeng yang tidak peduli dengan perkataan mereka itu mulai bertarung melawan mereka bertiga agar dirinya diterima menjadi murid Suyang. Suyang melihat bela diri Tipeng merasa jika Tipeng merupakan orang yang berbakat. Namun tetap ada beberapa pergerakan yang masih kaku. Namun di tengah pertarungan tersebut, Tipeng terkena gigitan dari teknik ular beracun milik salah satu penjahat yang membuat tubuh Tipeng itu menjadi melemah. King Su yang melihat itu berniat ingin menolong Tipeng. Namun Suyang menghentikannya karena ia sadar jika Tipeng masih belum menyerah. Tipeng pun kembali bangkit dan berhasil menyerang leher Xiaolang dengan tombaknya yang membuat seseorang kehilangan nyawa. Sekarang pun hanya tersisa satu penjahat lagi yang merupakan ketua mereka yaitu Long Qingpeng. Walaupun Tipeng telah berhasil mengalahkan semua anak buah Qingpeng, namun Qingpeng sama sekali tidak merasa takut karena ia merasa lebih kuat daripada Tipeng dan juga karena sehabis terkena racun ular. Kondisi Tipeng itu semakin melemah, namun ia tidak akan menyerah dan melanjutkan pertarungannya. Suyang merasa kagum melihat sikap pemberani dan pantang menyerah dari Tipeng. Akan tetapi karena merasa kasihan melihat Tipeng yang dipukuli terus oleh Qingpeng, Suyang pun datang menolong Tipeng dan juga mengeluarkan racun dari tubuh Tipeng yang tadi tergigit ular membuat racun tersebut termuntahkan keluar dari mulut Tipeng dan mengenai wajah Qingpeng. Tipeng yang merasa telah diselamatkan oleh Suyang itu langsung mengucapkan terima kasih kepada Suyang. Lalu Tipeng pun melanjutkan pertarungan dengan menyerang Qingpeng yang sudah lemah akibat terkena racun. Tipeng dengan bergembira akan membalas semua serangan Qingpeng tadi. Sedangkan Suyang melihat indahnya cahaya bulan yang pada malam hari ini memantulkan cahaya yang terang. Dan setelah itu cerita pun bersambung. Baiklah, mungkin segitu aja untuk pembahasan kali ini. Dan semoga kita selalu diberikan kesehatan untuk bisa mengawal donghua ini sampai tamat. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. See you next time, and seperti biasa, salam para jagoan.